Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penerimaan Tamtama Polri untuk Brimob dan Polair. Nah, pertama teman-teman harus akses dulu laman websitenya, yaitu penerimaanpolri.go.id. Langsung saja di enter. Oke, di sini teman-teman tinggal klik aja yang Tamtama. Nah, di sini ada dua posisi, yaitu Brimob dan Polair. Nah, pendaftaran dimulai tanggal 12 September sampai dengan tanggal 21 September tahun 2022. Nah, sebelum mendaftar, baiknya teman-teman harus lihat dulu apa saja persyaratan dan bagaimana proses pendaftarannya. Teman-teman tinggal klik aja menu selengkapnya. Nanti akan dialihkan ke laman PDF seperti ini. Dan teman-teman harus baca dulu apa saja persyaratannya dan bagaimana proses ataupun prosedur pendaftarannya. Nah, jika teman-teman sudah membaca semuanya, teman-teman bisa langsung klik menu daftar. Nah, untuk Tamtama Polair, cara dan prosedur pendaftarannya sama. Teman-teman tinggal klik aja menu selengkapnya dulu sebelum mendaftar untuk mengetahui apa saja persyaratan dan bagaimana proses pendaftarannya. Nah, untuk pendaftaran kali ini saya akan contohkan untuk Tamtama Brimob. Jika teman-teman sudah membaca semua petunjuk dan bagaimana proses pendaftarannya, teman-teman langsung aja klik menu daftar. Dan nantinya akan dialihkan ke laman pendaftaran. Nah, jika sudah masuk ke laman registrasi peserta atau laman pendaftaran, teman-teman harus download dulu berkas pelengkap. Di sini ada keterangannya, sebelum Anda melakukan pendaftaran online, pastikan Anda melengkapi berkas persyaratan pada link berikut ini. Teman-teman klik aja, dan nantinya akan otomatis terdownload, dan isinya seperti ini. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan, beberapa poin. Lalu di sini juga ada beberapa surat seperti permohonan menjadi anggota Polri. Ini teman-teman tinggal isi dulu, lalu teman-teman print dan ditempel materai 10.000. Lalu surat persetujuan orang tua atau wali. Lalu surat pernyataan belum pernah menikah. Lalu daftar riwayat hidup. Lalu surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Lalu surat pernyataan tidak terkait oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Lalu surat pernyataan orang tua atau wali. Lalu surat pernyataan, berikutnya ada surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Lalu ada surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada surat pernyataan lagi. Lalu di sini ada pemeriksaan hasil berkas. Teman-teman bisa siapkan berkasnya seperti ijazah SD, SMP, SMA, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat permohonan, dan surat-surat permohonan yang ada di sini. Teman-teman tinggal cetak dan print. Lalu di sini ada form untuk pemeriksaan berkas fotokopi yang dilegalisir oleh panitia. Nah, inilah berkas-berkas yang perlu disiapkan. Nah, untuk file ini teman-teman harus download dulu, lalu teman-teman isi dan teman-teman tempel materai jika surat pernyataan tersebut membutuhkan materai. Dan teman-teman cetak ataupun print. Dan nanti ini harus dibawa ketika registrasi ataupun verifikasi berkas yang bersifat offline. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke laman pendaftaran. Yang pertama, teman-teman harus isi dulu NIK, lalu mengisi waktu penerbitan EKTP, lalu mengupload file keterangan di Dukcapil jika NIK kita tidak terdaftar pada sistem ini, berformat JPG ataupun JPG dan PNG. Lalu mengisi nama lengkap, lalu jenis kelamin, lalu tempat lahir, lalu tanggal lahir, lalu golongan darah, lalu agama, lalu alamat sesuai KTP, lalu kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, domisili, jenis pekerjaan, status perkawinan, tinggi badan, berat badan, suku, nomor HP yang aktif, email yang aktif, prestasi jika ada, bahasa daerah jika menguasai bahasa daerah, bahasa asing jika menguasai bahasa asing. Lalu mengupload pas foto ukuran 4x6 dengan background merah dan memakai kemeja batik dengan file format JPG dan JPG. Maksimal ukurannya 2 MB. Lalu mengisi data pendidikan seperti SD, lalu SMP, lalu SMA, lalu mengisi pendidikan umum. Misalkan teman-teman tidak SMA tapi SMK ya ataupun pondok pesantren, tinggal diisi aja. Nama kotanya, provinsinya, jurusannya, tahun lulus, nilai UN. Lalu mengisi data ayah, lalu mengisi data ibu, lalu mengisi data wali jika ada, lalu mengisi data pendaftaran,
Misalkan teman-teman mau mendaftar di Polda mana, misalkan saya mau daftar di Polda Sumut, lalu ke Polres Langkat. Lalu pilih Polresnya, misalkan saya pilih Polres sesuai dengan posisi ataupun domisili saya. Nah, seperti ini ya, saya pilih Polres Langkat. Lalu mengisi nama Facebook, nama Twitter, nama Instagram, dan nama sosial media seperti link ID. Kalau sudah, teman-teman klik menu daftar. Setelah mendaftar, nantinya teman-teman akan langsung diberikan akses untuk login melalui email yang teman-teman daftarkan, dan setelah itu teman-teman bisa langsung login, lalu melengkapi ataupun mengupload semua berkas yang ada di sini sesuai dengan form table yang tertera di berkas pernyataan tamtama ataupun berkas persyaratan yang telah diberikan di laman website ini. Dan ini harus teman-teman download dulu supaya teman-teman tahu apa saja berkas yang harus diupload dan apa saja berkas yang harus dibawa ketika verifikasi offline maupun online. Nah, untuk posisi Tamtama Polair itu sama seperti Tamtama Brimob, teman-teman tinggal klik aja menu daftar, atau sebelumnya teman-teman tinggal klik menu selengkapnya untuk mengetahui apa saja persyaratan dan bagaimana proses pendaftarannya. Dan maksimal pendaftaran tanggal 21 September tahun 2022. Oke, bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa langsung saja akses laman websitenya yaitu penerimaan.polri.go.id. Lalu silahkan baca persyaratan maupun ketentuan pendaftarannya. Setelah itu teman-teman bisa menyiapkan berkas dan mendaftar di laman website penerimaan.polri.go.id. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.